Tuhan kita berkata. Dia menciptakan alam semesta baru dan bumi baru. Seberapa besar alam semesta itu? Saat ini tidak ada yang tahu, sangat-sangat besar, tak terbatas. Kecerdasan manusia tidak mampu mengukur. Manusia di bumi mungkin bisa kira-kira mengetahui seberapa besarnya. Lalu bumi lama ini. Apakah alam semesta lama ini akan ada selamanya? Tidak akan ada selamanya bumi lama. Alam semesta lama akan segera dihancurkan, akan dibakar. Namun yang baru, alam semesta baru dan bumi baru akan abadi. Mari kita baca tentang alam semesta baru dan bumi baru yang telah disiapkan Bapa untuk kita. Sekarang alam semesta lama. Bumi lama dihuni oleh kerajaan dunia setan. Semua bangsa dan suku di bumi adalah kerajaan setan. Di surga juga ada kerajaan setan. Namun alam semesta baru dan bumi baru di masa depan hanya milik Tuhan. Mari kita baca. Lihatlah, aku akan menciptakan alam semesta baru dan bumi baru. Hal-hal dahulu tidak lagi diingat. Juga tidak muncul lagi di hati. Karena aku, kalian akan selalu bersukacita dan bahagia atas ciptaanku. Karena aku telah menciptakan Yerusalem menjadi kota sukacita. Membuat penduduknya bersukacita. Berseru dengan sukacita. Yaitu Bapa akan menciptakan alam semesta baru dan bumi baru. Sudah ada di kitab Wahyu. Saat Bapa menciptakan alam semesta baru dan bumi baru, kesedihan dan kematian masa lalu tidak lagi muncul dalam hati. Meski kita pernah mati. Saat itu setelah kita bangkit, kita lupa akan penderitaan kita yang dulu. Semua tidak lagi muncul dalam hati. Sebaliknya kita bersukacita. Bahagia setelah Bapa menciptakan alam semesta baru dan bumi baru. Bapa lalu menciptakan satu kerajaan, yaitu Yerusalem baru. Yerusalem baru akan menjadi kota sukacita. Jadi, karena itu adalah alam semesta baru dan bumi baru. Kota Yerusalem itu bukan Yerusalem di timur tengah lagi, melainkan Yerusalem baru yang turun dari surga, yaitu kota Tuhan. Mari kita lanjut membaca. Aku akan bersukacita karena Yerusalem. Bersukacita karena umatku. Di antara mereka tidak terdengar lagi suara tangisan. Tidak terdengar lagi suara ratapan. Di sana tidak ada bayi yang mati dini. Dan tidak ada orang tua yang meninggal sebelum waktunya. Orang yang mati pada usia 100 tahun dianggap masih muda. Yang mati sebelum 100 dianggap terkutuk. Mereka membangun rumah dan tinggal di dalamnya. Mereka menanam kebun anggur dan memakan buahnya. Mereka tidak membangun rumah untuk orang lain menghuni. Mereka tidak menanam kebun anggur untuk orang lain menikmati. Karena hari-hariku adalah seperti hari-hari pohon. Umat pilihanku akan menikmati hasil kerja tanganku sepenuhnya. Mereka tidak bekerja dengan tergesa-gesa. Anak-anak yang lahir tidak lagi mengalami malapetaka. Karena mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Keturunan mereka sama seperti mereka. Mereka belum sempat berdoa. Aku telah menjawab. Saat mereka masih berbicara, aku sudah mendengar. Itulah anugerah yang menciptakan alam semesta baru dan bumi baru. Kemudian hanya ada satu kerajaan, yaitu Yerusalem baru. Itulah kerajaan Tuhan. Pada saat itu, bumi tidak lagi dalam keadaan terkutuk. Tidak ada lagi kutukan. Dan tidak ada kematian. Saat itu orang belum berdoa. Tuhan sudah menjawab. Saat mereka sedang berbicara, Tuhan sudah mendengar. Kenapa Bapa sangat suka menjawab doa kita? Dan senang mendengar kita. Karena saat itu tidak ada lagi dosa di manusia. Tidak ada lagi dosa. Apa yang diminta, Tuhan akan mengabulkan. Meminta apa saja, Tuhan akan menurunkan jawaban. Lalu kenapa orang ada di dunia ini? Bagaimana cara memohon kepada Tuhan? Bagaimana cara memohon? Tuhan tidak mendengarkan. Karena dosa. Karena manusia berdosa. Jadi apapun doanya, Tuhan tidak mendengar. Karena dosa menghalangi jawaban Tuhan. Mengabulkan permohonan kita. Tapi di masa depan di alam semesta dan bumi baru, Tuhan menciptakan alam semesta dan bumi baru. Juga menciptakan Yerusalem baru. Saat itu kita semua adalah anak-anak yang suci. Apapun yang kita mohon kepada Bapa, Dia akan mengabulkannya. Bahkan tanpa diminta. Dia sudah mengabulkannya terlebih dahulu. Itulah umat Tuhan. Pada waktu itu, semua orang adalah umat Tuhan. Tidak lagi menjadi umat setan. Kalau umat setan memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengar. Tapi kalau umat Tuhan memohon, Tuhan akan dengar. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.